Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Hai, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita. Perkenalkan diri dulu dong. Perkenalkan ya, nama saya Candy. Umur saya berapa ya? 23. Status double. Apa double? Nah, kan kalau orang-orang kan Double single, kita double. Aku pikir perutnya double. Candy ini baru lulus kan? Yoi. Belum wisuda. Belum, aduh itu sebenarnya sedih sih, tapi ya mau gimana? Gak ada wisuda online. Kayaknya lebih sedih lagi wisuda Yeah. online sih kalau menurutku. Jadi selama di Malaysia itu kamu aktif nggak gitu dalam pelayanan di gereja? Oh iya, sebenarnya itu kalau mau dibilang sih ada ceritanya sih kenapa aku tiba-tiba kuliah di Malaysia. Jadi sebenarnya awalnya itu aku justru malah rencananya bukan ke Malaysia, tapi aku rencananya tuh ke Australia gitu kan, tetangga yang sebelah sana gitu kan. Jadi sempat terpikir justru malah udah daftar, udah diterima juga gitu kan, tapi ya kemarin itu sempat ada masalah visa. Jadi visanya tuh nggak diterima oleh kedutaan Australia gitu. Jadi pikir-pikir dan juga udah konsult sama agent gitu kan, terus dibilang yaudah ke Malaysia dulu aja gitu. Dan sebenarnya di Malaysia ini pun aku merasa kayaknya ini udah jalannya Tuhan gitu. Kayak udah Tuhan buka jalan, Tuhan udah buat jalan untuk aku supaya aku ke Malaysia. Karena aku waktu seminggu sebelum aku berangkat ke Malaysia, tiba-tiba ada 2 orang, jadi bisa dibilang pendeta misionaris, ya kan, pendeta yang dalam misi-misi begitu. Dia ini datang ke Palembang, datang ke kota kelahiranku, dan juga ketemu sama gembala lokalku di gerejaku kan. Jadi udah ketemu kayak ngobrol-ngobrol, dan kebetulan di minggu itu orang tuaku yang menjadi hospitality-nya gitu. Nah, waktu di situ ya kita ajak dia makan, kita melayani seperti biasa aja gitu kan. Tapi kita nggak ada ngomong masalah aku mau belajar, mau berangkat ke Malaysia untuk belajar gitu, nggak ada. Tapi tiba-tiba gembala lokalku yang udah aku anggap menjadi bapak rohani lah kan, dia tiba-tiba bilang, ini loh anak kita mau berangkat ke Malaysia minggu depan gitu. Terus aku pikir, loh kok kayaknya nggak secara nggak sengaja gitu tiba-tiba ada omongan gitu, padahal kita nggak ada ngomong sama sekali gitu kan. Dan mungkin gembala lokalku pun mungkin lupa gitu kan, mungkin lupa kalau aku akan berangkat gitu. Dan di situ dikenalkan sama yang pendeta misi tadi, pendeta misionaris tadi, 2 orang tadi, dan kenalan, ngobrol-ngobrol, dan pendeta ini mengenalkan satu orang yang bisa dibilang nih penatuannya di salah satu gereja di Malaysia begitu. Dan sempat kontak-kontak, dan dia bilang kalau sampai di Malaysia telepon saya aja, dia bilang, nanti saya jemput, nanti saya ini. Oke, udah kita berangkat ke Malaysia. Sampai di Malaysia dijemput sama dia, dan di hari Minggu itu kita langsung dikenalkan sama yang ibu ini yang tadi saya bilang, yang tadi aku bilang tuh penatua di gereja itu gitu kan. Sempat ketemu, sempat ikut ibadahnya, dan merasa ya oke sih kalau menurutku, kayak ya oke, kayak apa ya, mungkin cocok juga dengan kita kan. Ikut. Jadi singkat waktu udah ketemu sama ibu itu, udah ngobrol,
ya tiba-tiba sepupunya ibu ini kayak bilang, mending kamu ikut pelayanan aja gitu. Dia tanya dulu, kamu di gereja kamu ada pelayanan? Ada, aku bilang. Mending kamu pelayanan di sini juga gitu kan. Tapi sebenarnya awal sempat terpikir kayak kayaknya aku mau break dulu deh untuk masalah pelayanan di luar gitu kan. Karena kan secara tadi culture-nya berbeda dan juga merasa pengen tahu dulu gitu kan, pengen tahu dulu gimana sih cara mereka memuji menyembah Tuhan gitu kan. Dan ya sempat terpikir gitu kayak stop dulu pelayanan gitu kan. Nah tapi tiba-tiba entah kenapa si orang itu bertanya begitu. Jadi kayak dia bilang, kamu pelayanan di gereja lama? Iya, pelayanan, aku bilang. Ya, tadinya nggak ada niat untuk pelayanan lagi, tiba-tiba kayak merasa, aduh kok kayaknya kalau aku nolak ini kok sepertinya kayak merasa bersalah banget gitu kan sama Tuhan kan. Terus mikir-mikir, ya udahlah, kita ambil pelayanan gitu kan. Dan anehnya lagi, kalau di gereja sana dibilang kayak kamu harus minimal 3 bulan, peraturannya kamu minimal 3 bulan beribadah di sini, baru nanti kita masukkan ke pelayanan gitu kan. Tapi kalau aku kemarin kayak dia bilang langsung aja gitu kayak, soalnya di waktu itu nggak ada pemain musik gitu kan, dan tiba-tiba aku dipanggil. Terus aku bilang kan, soalnya kita merasa nggak enak dengan teman-teman yang di sana kan, yang apalagi udah lama, apalagi yang mereka harus rela menunggu sampai 3 bulan baru mereka bisa ikut ibadah gitu, ikut pelayanan, bener kan. Jadi kayak mikir, nggak enak banget gitu kan. Tapi ya lanjut terus gitu. Dan puji Tuhan sempat dipercaya menjadi ketua dalam bidang pujian penyembahan juga. Yang tadinya aku mikir kayak, kayaknya ini bukan tugasku, kayak harusnya ini bukan bagianku gitu kan. Terus tiba-tiba ditawarin gitu, terus mikir-mikir, kalau aku ditawarin gitu, apalagi aku masih baru nih, masih kayak 1 tahun 2 tahun gitu kan. Terus kayaknya kayak kita merasa nanti ada orang yang mungkin gosipin kita dari belakang gitu kan. Kita kan nggak mau terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi ya, tapi temanku bilang, nggak apa-apa bro, katanya, kita coba aja dulu, dan saya percaya kamu bisa membuat suasana yang baru di pujian penyembahan gitu. Terus aku mikir, wah oke lah, aku bilang kita coba aja, aku bilang. Tapi dengan satu catatan, aku bilang tetap harus dikawal, kayak dibilang orang itu kayak dibimbing. Tetap harus dibimbing oleh kamu, aku bilang gitu kan, sama si teman itu. Dia bilang oke. Singkat cerita udah selesai ya, tetap berjalan sampai kemarin ini, sebelum saya lulus masih sempat ini pelayanan juga kan, sampai kita ada membuat mungkin malam pujian penyembahan, banyak event-event yang kita buat di gereja itu. Dan puji Tuhannya ya, event-event tersebut bisa dibilang sukses gitu. Gitu kan lah ya. Jadi meskipun pendatang bukan orang sana, tapi mereka bisa menerima. Iya benar, mereka bisa menerima. Jadi dari awal baru pindah sampai lulus kemarin balik ke sini itu melayani terus di sana. Benar. Tapi ya sampai sekarang juga sebenarnya bisa dibilang melayani juga sih. Karena kan di situasi COVID-19 kita kan nggak diperbolehkan berkumpul lebih dari 50 orang. Jadi ya diminta tolong oleh teman, dibilang kalau bisa membantu dalam pujian penyembahan gitu. Jadi ya kita bantu aja. Jadi kamu selain pelayanan di gereja itu ada pelayanan lain lagi nggak sih? Sempat ada. Jadi kan biasanya kita nih fokus ke, kalau aku sih ya biasanya fokus ke pelayanan pujian dan penyembahan. Cuman kemarin tuh teman sempat ngajakin juga kayak pelayanan misi sih, bisa dibilang, karena gereja ini terkenal dengan gereja misi. Jadi mereka lebih fokuskan pelayanan misi gitu. Kan kayak mereka sempat ke Palembang itu tadi ya? Iya benar kayak itu. Nah ya pelayanan misi
terus kita ya sebenarnya pelayanan misi kan kita jalan-jalan gitu kan, sebenarnya ya jalan-jalan juga gitu, karena kita bisa dibilang kalau dari tempat kita tinggal sampai ke tempat tujuan itu kurang lebih 2 jam lebih, 2 jam lebih. Dan biasanya kita berangkat di hari Sabtu. Kadang aku harus nyetir sampai malam hari balik lagi gitu. Oh langsung. Pulang hari karena pertama aku sendiri ada tanggung jawab di punya penyembahan kan. Jadi hari Minggu itu aku harus pelayanan lagi gitu. Jadi Sabtu pagi kita berangkat, Sabtu sore atau Sabtu malam kita balik, dan besok pagi Minggu harus pelayanan lagi gitu. Ya, sebenarnya kalau dari sisi fisik memang capek banget sih, tapi ya aku sih dari dulu udah diajarin kayak kalau untuk pelayanan untuk Tuhan tuh ya kalau mau kata-katanya kayak gila-gilaan lah gitu. Nggak harus sampai ngitung-ngitung apa bonus dari Tuhan apa gitu, enggak. Yang penting kita memberi dulu kepada Tuhan, sisanya Tuhan yang ngatur. Kalau menurutku sih. Mantap banget sih itu. Terus misi itu pelayanannya gimana sih? Kamu jalan-jalan? Sebenarnya bukan jalan-jalan. Jadi kita di situ tuh kalau kita ngomongnya kayak melawat ke kampung-kampung gitu kan, ke pedalaman-pedalaman. Memberitakan firman, dan juga aku sempat ngajarin musik di sana, ngajarin. Jadi kayak kita buat musik kelas di sana. Karena jujur kalau mau dibilang sedih sih, karena mereka kadang pelayanan tuh hanya satu nyanyi dan main gitar aja gitu kan, atau main drum aja. Malah nggak ada yang main musik gitu, cuma main drum aja gitu. Dan mikir-mikir aduh kesian sih sebenarnya kan. Kayak kita mikir kita di kota gitu kan, kita di pusat keramaian, kita bisa dapat full set. Kenapa kita nggak bisa memberikan yang terbaik? Terkadang orang begitu kan. Tapi justru yang di kampung ini, mereka yang mungkin dalam kekurangan, tapi mereka justru malah memberikan yang terbaik gitu. Dan mereka tidak mikir balasan dari Tuhan gitu. Itu yang membuatku terkesan dengan pelayanan misi sih ya. Dan juga selain pelayanan pujian penyembahan, kita juga pelayanan kalau dibilang pelayanan doa kali ya. Jadi sempat ada cerita kita nyampe di sana, biasa kita ngelakuin ibadah gitu kan, kita Bible study gitu kan, dan juga biasanya kita ngajarin musik sama-sama. Dan sempat setelah selesai acara semua kita mau balik, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang manggil kita, katanya bro sebentar, katanya kenapa? Saya minta didoakan anak saya. Dia bilang, loh kenapa? Anak saya ini akhir-akhir ini kayak ada melihat sesuatu badan besar gitu kan, hitam besar. Aku langsung merinding gitu kan. Kayak dia ngomong, soalnya dia ngomong itu deket-deket waktu malam, udah menjelang malam gitu kan. Terus udah sama kita, ya udah nanti kita kumpul dulu, dan temanku ajarinnya kayak gini. Ini namanya pelayanan kalau dibilang pelayanan berdoa yang yang melawan kuasa kegelapan begitu kan. Dan temanku bilang kayak gini, kita ambilkan waktu 5 menit, kita sama-sama berdoa untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman terdekat, untuk saudara sepupu, mungkin keluarga yang besar, untuk lindungi mereka gitu. Jangan sampai kita yang kena gitu kan. Kita doa, doa peperangan gitu kan. Dan kita doa, kita udah siapkan dan kita kesana. Dan udah dibagi tugas, kayak kalau aku kan memang khusus dalam penyembahan gitu kan. Jadi aku udah siapin gitar, aku udah siapin ini, teman-teman yang lain juga udah siapin masing-masing gitu kan. Dan kita berdoa. Di sana kita masuk ke rumahnya, kalau mau dibilang emang sedikit suasana itu kayak nggak enak gitu. Suasana itu merasa kayak kurang enak gitu kan, kurang nyaman kalau mau dibilang. Terus ya kita mulai doa gitu kan. Sampai satu cerita, satu kejadian di mana yang anak ini tiba-tiba diam sendiri gitu kan. Kenapa nih anaknya gitu kan. Terus tiba-tiba temanku bilang, nyanyi terus aja, penyembahan terus.
kita bawa penyembahan, kita bawa ini, terus kita kayak temanku ada yang doa keliling, ada yang mengurapi rumah tersebut kan, sampai satu ketika di mana anak ini ternyata memang melihat ada satu makhluk hitam tersebut, gitu kan, dan ternyata makhluk itu sembunyi di satu stiker di dinding, gitu kan. Padahal kita udah cari-cari tuh di ruangan kamar, di ruangan dapur, di ruangan ini. Tiba-tiba tiba-tiba ada satu temanku yang fokus ke satu tempat di mana stiker itu ditempel gitu kan di dinding itu. Terus ditanya sama anak ini, kamu dapat stiker ini dari mana? Kayak dia senyum-senyum kayak nggak mau jawab gitu kan. Dari situ kita udah merinding kan. Terus sudah selesai itu stiker itu dicabut dan kita bakar dan kita doa lagi, kita doa sampai kita udah selesai. Kita ini terus dalam hatiku, puji Tuhan udah selesai. Karena sempat takut juga sih sebenarnya, kayak karena itu kan daerah pedalaman kan. Kita kan nggak tahu, karena di dekat gereja itu ada satu rumah kalau di sini bilangnya mungkin kekuatan gaib gitu kan, kayak dukun gitu kan. Iya gitu. Ada di dekat gereja itu ada satu tempat itu masalahnya. Jadi kita takut mungkin nanti nyerang ke kita apa gitu kan. Ya itu yang paling berkesan sih kalau menurutku, kayak ternyata kita pelayanan misi ini nggak cuma kita pelayanan ibadah ini, tapi kita juga mendoakan teman-teman kita yang di sana gitu kan. Ada teman kita juga yang sakit, kita doakan gitu kan. Ada yang langsung sembuh gitu kan. Tapi memang kita di situ kita bisa melihat ternyata mukjizat dari Tuhan itu nggak hanya harus kita menunggu berapa lama. Ternyata ada juga yang instan gitu loh, instan mukjizat lah gitu. Ya itu sih kalau menurutku yang berkesan di pelayanan misi itu. Pertama kali dalam seumur hidup tuh nggak nafsu makan di saat itu gitu kan. Apakah ini sudah menjadi akhir dari kehidupan aku?